Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya. Bertemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Minggu ini kita masih mempelajari bab 3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Minggu ini kita lanjutkan ke bagian 2-nya. Siapkan buku textbook kalian dan buka halaman 109 sampai 123. Jangan lupa untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting. Minggu ini kita akan melanjutkan ke materi stratifikasi sosial. Minggu lalu kita sudah belajar diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial tentunya sudah pernah kalian dengar sebelumnya ya. Di video minggu lalu Miss Uli juga sudah ada menyinggung tentang stratifikasi sosial. Lalu, apakah pengertian dari stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu. Misalnya berdasarkan pendidikan, kekuasaan, keturunan, dan kehormatan. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu banyak kita lihat di masyarakat. Yang pertama, kita bisa lihat dari segi proses. Pertama, terjadi dengan sendirinya. Alasan terjadinya stratifikasi sosial ini adalah kepandaian, jenis kelamin, tingkatan umur, dan keturunan. Lalu yang berikutnya terjadi dengan sengaja, yaitu terjadi benar-benar karena masyarakat menginginkannya. Bentuk stratifikasi sosial yang kedua bisa kita lihat dari segi sifat. Yang pertama yaitu stratifikasi terbuka. Setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha naik ke lapisan yang lebih tinggi atau jika kurang beruntung bisa jatuh ke lapisan yang lebih rendah. Yang kedua, stratifikasi tertutup. Stratifikasi ini membatasi setiap orang untuk naik atau turun lapisan. Stratifikasi tertutup bisa kita lihat dalam sistem kasta. Ciri-ciri sistem kasta yang pertama, keanggotaannya berdasarkan kelahiran, keanggotaannya berlaku seumur hidup. Ketiga, terikat pada kedudukan-kedudukan. Ciri-ciri lainnya bisa kalian lihat di buku textbook kalian halaman 110. Menurut McIver, ada 3 tipe dasar pelapisan masyarakat berdasarkan sistem pelapisan kekuasaan. Pada sistem pelapisan ini, kita akan mempelajari bentuk-bentuk piramida pelapisan status yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu tipe kasta. Kalian bisa melihat di gambar piramida dari tipe kasta. Pada tipe ini, sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku. Puncak tertinggi ada pada raja atau maharaja, di bawahnya bangsawan, lalu yang terakhir yaitu budak-budak. Tipe yang kedua yaitu tipe oligarki. Pada sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas. Pembedaan ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama kesempatan yang diberikan kepada seluruh warga. Nah, pada tipe oligarki, walaupun kekuasaannya raja, tetapi masih ada kesempatan untuk naik ke lapisan di atas. Yang ketiga yaitu tipe demokratis. Sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan antar lapisan yang bersifat sangat dinamis. Pemimpin di puncak piramida bukan lagi raja atau sesatu orang, melainkan bisa saja pemimpin politik, orang kaya, orang pebisnis, dan lain-lain. Konsep selanjutnya yang akan kita bahas adalah kesetaraan. Apakah pengertian dari kesetaraan? Kesetaraan merupakan suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama. Dampak dari tidak adanya kesetaraan di masyarakat yang pertama akan terjadinya disharmonisasi.
Yang kedua, adanya perilaku diskriminatif. Yang ketiga, akan muncul sikap-sikap rasialisme. Lalu yang keempat, disintegrasi bangsa. Prinsip kesetaraan bisa dilihat di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tertuang pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan. Yang pertama, menghapus diskriminasi. Yang kedua, menerapkan hukum dengan adil. Yang ketiga, membuat undang-undang yang anti diskriminatif. Yang keempat, membangun pola komunikasi. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dengan terdiri atas beberapa pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Maka setiap masyarakat harus mengembangkan sikap harmonis terhadap keberagaman sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Yang kedua, keberagaman juga dilihat sebagai kekayaan sosial. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu ini. Semoga apa yang Miss Uli sampaikan bisa membantu kalian memahami pelajaran di minggu ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.